biasanya keterampilannya kalau nggak pijet ya musik gitu ya. Segala nasihat yang saya dengar, kemudian dukungan-dukungan yang saya dengar, saya itu belum cukup untuk mengobati rasa depresi saya saat itu. Masa ketika kita di dunia sudah nggak bisa melihat, ya nanti di akhirat akan seperti sekarang. Buka hati, gapai ridho ilahi. Yuk terus dukung Pesantren Tunanetra Indonesia Mengaji dengan berdonasi melalui website pedulimuslim.com/tunanetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya Fauzan hari ini bisa menemani ruang dengar sahabat sekalian dalam obrolan yang santai namun penuh manfaat bersama teman-teman disabilitas netra di Pesantren Online Tunanetra Indonesia Mengaji. Insya Allah di podcast pertama kali ini kita akan mencoba ya teman-teman mengenal lebih dekat lagi seperti apa sih sejarah dari Pesantren Online Tunanetra Indonesia Mengaji, kemudian apa saja kegiatannya, kemudian seperti apa persebarannya di Indonesia. Nah, untuk mengobrolkan ini semua sudah saya hadirkan di sini dua orang perintis atau dua pelopor yang dua-duanya tunanetra, saling berjauhan, tapi Masya Allah ya, keduanya bisa memprakarsai sebuah awalnya dari komunitas, kemudian akhirnya menjadi pesantren online yang saat ini menaungi ratusan tunanetra yang tersebar di Indonesia. Nah, di sini sudah ada mudir kita atau ketua, yaitu Mas Fajar Andrianto. Beliau tunanetra dari Ngawi. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, saya hadirkan juga teman kita yang merupakan koordinator lapangan ya, yang beliau ini paling sibuk mengurusi bagian pendidikan dan dakwah di Pesantren Online Tunanetra Indonesia Mengaji, yaitu tunanetra dari Sukabumi, sahabat saya, Mas Ardiansyah. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Masya Allah. Hari ini kita ngobrol santai aja. Kita mau siap, Mas Fauzan. Ngobrolin tentang gimana ini kok bisa antum sekalian ini bisa membuat komunitas yang luar biasa, termasuk besar loh ini. 100 atau kalau nggak salah terakhir itu di grup Telegram ada hampir 500 tunanetra yang tersebar di 500. Oh ya, siap. Untuk yang awal-awal mungkin kita mau kenalan dulu ya. Mungkin dari Mas Fajar dulu. Yuk kenalan dulu ya Mas. Perkenalkan, nama saya Fajar Andrianto. Saya berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah, dan untuk saat ini saya mengajar di MTS atau Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Ngawi, dan untuk saat ini saya memiliki 1 istri dan 3 anak. Begitu Mas Fauzan. Wah, lengkap sekali. Nah, sekarang komandan kita ini, Mas Ardi, silakan perkenalkan kepada kaum muslimin sekalian ini. Ya, nama saya Ardiansyah, nama kunyahnya Abu Hanan ya, karena anak saya namanya Hanan, jadi biasa dipanggil di karangan ikhwan itu Abu Hanan Ardiansyah. Kalau saya asalnya dari Jawa Tengah juga Mas, tepatnya dari kota Semarang ya. Tapi saat ini ada di Sukabumi karena kebetulan bertugas mengajarnya di Sukabumi ya, karena sehari-hari saya mengajar di SLB, Sekolah Luar Biasa, tepatnya di SLB Negeri Handayani, Kabupaten Sukabumi ya. Jadi asal dari Jawa tapi menetap di Jawa Barat, tepatnya di Sukabumi ya, karena memang takdir Allah mungkin ya. Jadi maisyahnya di sini, akhirnya berdakwah insya Allah juga di Jawa Barat begitu. Ya begitu Mas Fauzan, kurang lebih. Nanti mungkin bisa ditanyakan secara mendalam. Masya Allah, siap. Oke, untuk pertanyaan pertama ini, semenjak saya gabung di Pesantren Online Tunanetra Indonesia Mengaji ini, sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan dulu kepada teman-teman sekalian, terutama kepada Mas Fajar dan Mas Ardi. Saya sangat berterima kasih karena telah ada komunitas yang luar biasa ini ya, karena saya termasuk tunanetra yang baru 3 tahun ini mengalami kebutaan total. Dan saat itu, walaupun saya tinggal di
sebuah kompleks pondok pesantren ya, pondok pesantren Jamilur Rahman yang itu disebut Kampung Santri. Nah, di situ eh, kontrakan saya 10 meter dari masjid itu. Tapi ketika saya mengalami kebutaan total itu, entah kenapa ya nggak tahu ya, qadarullah ya. Segala nasihat yang saya dengar, kemudian nasihat-nasihat, kemudian dukungan-dukungan yang saya dengar, saya itu tuh belum cukup untuk mengobati rasa depresi saya saat itu. Padahal hampir setiap hari saya mendengar kajian-kajian kayak gitu. Nah, itu berlangsung hampir 1 tahun. Saya benar-benar depresi karena kehilangan pekerjaan, kemudian juga sulit mencari pekerjaan, kemudian juga sulit diterima juga sama teman-teman yang lama. Kemudian ketika mendapati saya sudah buta total, ternyata ya sulit diterima kembali, terutama dalam masalah pekerjaan. Nah, alhamdulillah nih, di tahun kedua Allah pertemukan saya dengan namanya Pak Doni. Nah, beliau itu ternyata tetangga saya, tetangga beda RT, dan beliau adalah muazin tunanetra yang saya lihat di UFIT TV. Wah, Masya Allah. Nah, di situ saya diperkenalkan dengan tunanetra Indonesia mengaji. Nah, disitulah saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang luar biasa dari seluruh Indonesia ini. Dari Sumatera, dari Nusa Tenggara, dan semuanya tunanetra. Dan kita sempat bertemu juga beberapa kali di Jogja. Itu setiap perpisahan itu benar-benar berlinang air mata saya. Masya Allah ya. Dan sekarang saya penasaran ini. Saya penasaran sekarang. Saya penasaran bagaimana Mas Fajar dulu kok bisa antum membentuk komunitas tunanetra Indonesia mengaji. Ayo ceritakan Mas, biar saya semakin tergugah ini. Baik ya. Jadi awal mulanya Mas Fauzan diawali dari kita berdua, yaitu Ana sendiri dan juga Akhi Ardiansyah. Itu awal mulanya satu asrama ya. Jadi kebetulan anak kakak tingkat ya, satu alma mater di sebuah yayasan miliknya orang Nasrani ya sebenarnya, tapi mayoritas siswa di alma mater itu mayoritas Muslim. Nah, kemudian kita berdua dan teman-teman yang lain itu tinggal di sebuah asrama yang jarak antara masjid dengan asrama itu kurang lebih sekitar 300 meter ya, atau 200 meteran, kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ kita dulu ada teman satu orang awas, orang normal ya, maksudnya tanpa hambatan penglihatan maupun tanpa masalah, ya nggak ada masalah secara fisik ya, bukan disabilitas. Dia kebetulan waktu itu di tempat kita ya, kebetulan tempat kita itu SLB ya, YKAB Surakarta. Nah, di situ kita mulai dikenalkan yang namanya sunnah ya, berawal dari diajak ikut kajian, ikut ke sana dan ke sini, nggak tahu kita itu pengajian model seperti apa. Dan Ana sendiri merasa waktu itu pertama kali ikut itu merasa ada sesuatu yang berbeda ketika Ana mengikuti kajian. Kenapa kajian itu kok waktu saya ikut ya, itu merasa kok berbeda ya dengan pengajian yang sudah pernah saya ikuti. Perbedaannya di mana? Satu yang Ana ingat betul ya, waktu itu pertama, kajiannya ilmiah sekali. Jadi tidak ada yang namanya dibuat-buat ya, bahkan dilebih-lebihkan dalam menyampaikan suatu dalil. Ini enggak dilebih-lebihkan, enggak dikurangi. Jadi betul-betul pure dari dalil, baik Quran maupun hadis Nabi, dan bahkan pandangan atau pendapat dari para ulama, bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah mulai tertarik. Ini bagus sekali kajiannya. Kemudian dari banyak orang, kebetulan kita
sudah lama ngajinya dari tahun 2025-2026 ya. Kebetulan akhir jasa ini adalah adik kelas saya. Nah, kebetulan waktu itu Ana sudah 6. SMA, ya betul. Ana SMA kelas 1 kalau tidak salah kelas 2. Saya masih Di situ, SD itu. akhirnya masih SD dan Ana udah Kelas 6 SMA. tapi udah gede Dan- SD-nya. Nah, di sini kita ini Mas Fauzan ya. Kita kalau ke masjid bareng-bareng, gandengan runtang-runtung ke sana dan ke sini. Nah, itu setiap ke masjid begitu. Ya, disitulah setelah kita bertahun-tahun ikut dan kita sudah kenal manhaj yang yang benar ya, sesuai dengan metode beragama Rasulullah SAW. Akhirnya ya sudah, kita sampai saat itu kita berpikir, kita berdua, yuk kita buat grup aja untuk ngajak teman-teman belajar agama. Karena kita berpikir begini Mas Fauzan, masa ketika kita di dunia sudah nggak bisa melihat, ya nanti di akhirat akan seperti sekarang. Maksudnya kondisi kita akan sama kan gitu. Sesuatu yang sangat ironis sekali. Sudah di dunia nggak lihat, di akhirat nggak lihat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mungkin bisa ditambahkan Mas Ardiansyah ya. Silakan. Mungkin menambahkan saja itu Pak Fauzan ya. Yaitu tepatnya di tahun 2005 itu ya. Tadi ikhwan kita itu kebetulan mahasiswa praktek ya. Kan kita kalau setiap tahun itu ada mahasiswa dari Universitas 11 Maret, jurusan pendidikan luar biasa itu kan setiap tahun ada itu yang praktek di SLB. Nah kebetulan ya, yang praktek ini dia itu seorang musisi dulunya gitu sebelum hijrah gitu ya. Karena perlu kaum muslimin ketahui mayoritas tunanetra itu biasanya keterampilannya kalau nggak pijet ya musik gitu ya. Nah, kebetulan ada mahasiswa praktek, dia dulunya seorang musisi dan sudah hijrah ke sunnah. Nah, mendakwahi kita ceritanya. Mungkin beliau gelisah gitu ya, ingin menyelamatkan kita ini. Masya Allah, jazakallahu khairan ini. Dimanapun antum berada, wahai akhi, saya doakan muka jadi amal jariah. Karena wasilah antum, sehingga terbentuk tunanetra Indonesia mengaji ya, secara tidak langsung gitu ya. Jadi, teman kita ini gelisah mungkin melihat kita itu main musik, nyanyi-nyanyi, hidupnya itu penuh dengan kelalaian lah gitu ya. Kemudian dibacakan buku Masya Allah. terjemahan itu yang judulnya Noktah Merah Standung Setan ya. Itu bukunya itu kalau saya ingat banget itu bukunya dibacakan, saya sangat tersentuh ya. Ibnu Qayyim itu membuat buku mengarang khusus tentang profesi kebanyakan kita ya. Noktah Merah Senandung Setan. Wah itu langsung gemeter gitu ya. Dan waktu itu banyak juga teman-teman kita yang tersentuh gitu, yang sempat tersentuh, tapi ya banyak yang futur lagi dan sebagainya, wajar lah. Namanya juga manusia. Nah setelah situ kita diajak daurah. Ya, waktu itu pertama Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad waktu ada daurah di Solo itu kita diajak. Ya. Terus daurahnya siapa namanya Ustadz yang dari Makassar itu saya lupa namanya itu ya. Terus diajak kajian rutin, Masya Allah. Nah, sebetulnya membentuk tunanetra Indonesia mengaji itu setelah bertahun-tahun kita lulus sebetulnya Mas Fauzan. Tepatnya di 2016. Mas Fajar itu keluar dari asrama 2000 berapa Pak Fajar ya? 2008 kalau nggak 9. Ana SMA itu 2007. Kalau dari Solo 2007. 2007 Yeah. keluar Solo, saya lulus 2012. Itu belum ada kepikiran membentuk grup apa, enggak ya. Tapi ngaji, alhamdulillah kita sudah ngaji karena memang masih berjalan di tempatnya masing-masing. Tapi sering komunikasi. Kita sering komunikasi. Sudah kuliah di Jogja karena kebetulan Allah mudahkan saya setelah lulus dari Solo, setelah di SMA juga di Solo. Saya bisa kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah ini wasilahnya nanti kan panjang nih ceritanya, bisa ketemu Pak Doni, bisa ketemu Ustadz Ahmad, bisa ngaji lebih intensif itu di Jogja. Karena saya kemudian kuliah di Jogja, pendidikan luar biasa. Ya, 2016. Itu awalnya sebetulnya itu
Pak Fajar ya, kalau antum ingat, kita itu membentuk Tunanetra Indonesia Mengaji itu awalnya itu namanya FKS, Forum Apa Kajian itu? Sunnah. Nah, Forum Kajian Sunnah, wah namanya ekstrim ya, kan kita masih anak muda itu semuanya luar biasa. Ya, tidak peduli istilah apa ya, pokoknya Forum Kajian Sunnah aja gitu. Nah, setelah terbentuk Forum Kajian Sunnah itu dibentuk, itu sebetulnya latar belakangnya karena kita gelisah, ada grup alumni sekolah kita dulu, itu setiap hari ngomongin musik, ngomongin ya kelalaian lah, ya hal-hal yang lalai gitu. Nah, karena mereka setiap hari ngomongin hal-hal yang lalai, saya sama Pak Fajar teleponan. Bagaimana Mas Fajar? Kita imbangi, kita bikin grup agama. Nah, itu terbentuklah sekarang embrio atau calon dari Tunanetra Indonesia Mengaji, yaitu Forum Kajian Sunnah kita bentuk. Awalnya untuk alumni itu sebetulnya. Nah, alumni kita masukkan, tapi delalahnya Mas Fauzan, dari seluruh alumni yang di grup itu kita masukkan, hampir 90% keluar grup. Kenapa itu? Ya, hampir 90% keluar grup, gitu kan. Tidak menarik kali. Aduh, ini. Karena kita kan sejak di asrama itu dikenal sebagai ustadz, gitu ya. Yang ya biasalah kalau yang mengajak yang benar-benar itu kan selalu minoritas gitu ya. Ngajain sholat, ngajain ngaji. Nah, sedangkan yang sebelah itu kan hura-hura, nyantai-nyantai, happy-happy, cewek cowok campur gitu ya, bercanda dan sebagainya. Kita bikin grup terpisah, yaitu masalah agama. Itu 90. Nah, akhirnya karena banyak yang keluar, kita share keluar. Wah, ternyata peminatnya banyak itu. Sampai sekarang. Nah, karena kita makin besar, akhirnya kita masih campur ya, Ikhwan dan Akhwat. Kita pisah awalnya itu. Forum Kajian Sunnah Ikhwan, Forum Kajian Sunnah Akhwat. Nah, sebelum tahun 2020 gitu ya. Jadi 2016 sampai menjelang 2020 gitu. Nah, di 2018 saya ketemu Ustadz Ahmad. Waktu masih di Jogja itu, belum lulus kuliah. Sering ngaji sama beliau gitu ya, kajian tafsir lah, kajian apa gitu, bersama ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Afifi dan yang lainnya. Nah, ngobrol-ngobrol sama Ustadz Ahmad, ternyata Ustadz Ahmad ini kan punya bodyguard setia ya, Pak Doni ini tunanetra, tapi selalu membersamai Ustadz Ahmad gitu. Sering ngobrol, nyambung. Akhirnya Ustadz Ahmad, ya udah kita seriusi grupnya, tapi namanya diganti. Ya, ganti apa Ustadz? Tunanetra Indonesia Mengaji. Ya, karena kita yang di kajian sunnah ini sudah biasa dengan istilah mengaji ya, ada Surabaya mengaji, Jakarta mengaji, Bali mengaji, dan sebagainya. Nah, kita bikinlah Tunanetra Indonesia Mengaji. Alhamdulillah dibina langsung oleh Ustadz Ahmad sampai dengan sekarang, dan kita alhamdulillah semakin berkembang kajiannya. Mungkin nanti bisa digali lebih lanjut, Mas Fauzan. Mungkin Dan menambahkan Mas Fauzan ya, Saya mau ya, silakan. boleh menambahkan sedikit ya. Jadi begini Mas Fauzan, seperti yang disampaikan Akhi Ardiansyah tadi, bahwasanya memang kita menginginkan agar teman-teman itu bisa lebih dekat dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal betul aturan-aturan atau syariat yang telah ditetapkan. Karena banyak di antara, mohon maaf ya, kaum muslimin secara umum itu dia tidak mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat disayangkan, apalagi sudah kondisinya nggak bisa melihat, nanti di akhirat juga nggak bisa lihat. Nah, ini perkara yang sangat penting ya, perkara yang sangat penting ya. Nah, di sini tentunya kita berdua, diawali dari 2 orang, alhamdulillah sampai saat ini bisa bertambah dan alhamdulillah lambat laun semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya teman-teman banyak yang ikut bergabung, walaupun ada seleksi alam ya, ada seleksi alam dalam artian apa? Ya namanya perbedaan fikrah, perbedaan pendapat, keyakinan itu wajar. Tapi tentunya kita mengajak untuk kebaikan. Jadi mengenalkan teman-teman secara umum, dan kita juga sendiri belajar. Nah, ini agar kita betul-betul mengenal syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu Mas Fauzan.
Menarik sekali ya. Saya mau agak mundur ke belakang dikit lagi, soalnya saya penasaran. Tadi kok sering disebut asrama-asrama, kemudian teman-teman membuat komunitas di asrama ini. Sebenarnya asrama apa ini, Mas Ardi? Kita dulu kebetulan tadi saya sampaikan ya, saya dan Pak Ustadz Fajar itu satu alumni. Artinya kita dulu sama-sama pernah belajar di salah satu yayasan tunanetra di Solo, namanya Yayasan YKAP. Nah, di situ Yayasan YKAP itu yang punya kebetulan Nasrani ya. Tapi Yayasan karena yang punya Nasrani, jadi kita nggak ada Nasrani. sentuhan nuansa religi sama sekali ya. Jadi sedikit lah sentuhan agamanya itu. Jadi meskipun mayoritas Muslim, tapi kita dapat ilmu agama itu bukan dari, kalau di asrama itu kan kayak pondok umumnya ya. Kalau kita nggak, belajar sendiri di luar, gitu ya. Gitu. Jadi sebentar, itu itu asrama itu maksudnya asrama untuk apa ya? Asrama tunanetra Pak Fauzan. Jadi kita ada yayasan YKAP, itu Yayasan Kesejahteraan Anak-anak Buta ya. Itu yayasan dulu itu. Nah, di dalamnya itu ada LP-nya. Nah, terus anak-anak yang kuliah, yang sekolah di umum juga seperti saya, Pak Fajar ini kebetulan SMA-nya di inklusi, itu juga masih diperbolehkan tinggal di situ. Pokoknya sampai sak lulusnya lah gitu. Bahkan kalau kuliahnya di Solo pun masih boleh tinggal di yayasan itu gitu. Tadi yayasan khusus tunanetra yang menaungi tunanetra yang belajar gitu Pak Fauzan. Oh, berarti dikasih pengetahuan kemudian keahlian gitu ya? Ya gitu. Cuman ya kan sayangnya non Muslim. Jadi tidak ada sentuhan agamanya gitu. Tidak ada. Jadi di situ kita di situ diajarkan banyak hal Mas Fauzan. Tentunya satu dari sisi kemandirian, dari sisi akademiknya secara kurikulum reguler. Jadi bukan yang khusus luar biasa enggak, tapi memang mengikuti kurikulum pada umumnya. Maksudnya mengikuti sekolah-sekolah umum reguler lainnya. Jadi kurikulumnya pakai reguler, jadi akademik dapat, kemandirian dapat, dan satu lagi keterampilan. Nah, ini keterampilan Masya Allah sekali. Anak dulu ya sama Akhriansyah ini ya seperti yang disampaikan tadi. Ya mohon maaf ya. Itu dulu ya masa lalu. Kita senangnya bergedombrang-gedombreng, tapi alhamdulillah dengan ilmu kita. Karena memang khasnya tunanetra itu Pak. Jadi tunanetra itu di mana-mana, kalau yang memang dari kecil ya, itu khasnya itu bisa main musik jago, nyanyi jago, pijet. Nah, itu terapi ya, terapi. Nah itu betul, itu untuk pengetahuan bagi kaum muslimin sekalian juga ya. Jadi ternyata kalau memang qadarullah, jika ada anak-anak kita yang ternyata lahir dalam kondisi tunanetra, ternyata di luar itu ada semacam asrama seperti itu ya. Tapi banyak yang untuk muslim ya. Setiap wilayah itu ada. Di Jogja ada Yakatunis. Ya itu malah bagus. Yakatunis itu Islam. Ya, Islam. Siap. Nah, ada di Jawa Barat, ada Wiataguna, ada banyak ya, ada Tanmiat, banyak. Ya. Bahkan di Sukabumi. Jadi tidak perlu khawatir ya. Ya. Nanti bisa menghubungi Indonesia Mengaji ya tentunya. Ya, tapi gini Mas Fauzan, ya mungkin kalau itu sekolah yang reguler ya, atau mungkin sekolah yang luar biasa, tapi dari sisi agama masih kurang lah. Barangkali para pemirsa kaum muslimin sekalian, jikalau ada anak atau saudaranya atau tetangganya yang memiliki kekurangan dalam penglihatan atau memiliki hambatan penglihatan, pengen belajar agama, bisa nanti menghubungi kami ya, menghubungi admin. Salurkan tentunya. Itu yang tepat tentunya, karena tidak, meskipun banyak, tapi mayoritas itu yang seperti kita tahu mengutamakan ilmu-ilmu duniawi saja tanpa memperhatikan keagamaan. Nah, tapi kita ada channel-channel ya, ada channel-channel sekolah-sekolah tunanetra yang bukan hanya masalah duniawi saja, tapi agama juga diperkuat. Dan mungkin ini termasuk mimpi kita ya, Ustadz Fajar ya.
Kita Iya. Tunanetra Indonesia Mengaji ini sebetulnya baru saja melangkah ya, baru embrio. Kita bercita-cita punya yayasan dan punya sekolah juga, punya lembaga pendidikan juga gitu ya, untuk anak-anak tunanetra dan disabilitas yang lain juga kalau perlu gitu kan. Jadi tapi benar-benar dibingkai oleh manhaj sunnah gitu ya. Jadi keterampilan-keterampilan duniawi yang baik-baik yang kita dapatkan dulu kita berikan juga, tapi juga ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya keagamaan tentunya yang sesuai dengan sunnah tentunya begitu. Kita punya mimpi itu sebenarnya. Mungkin melalui podcast ini semoga Allah ijabah dan banyak dukungan dari kaum muslimin. Tujuan kita ini mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya Pak Fajar ya. Fajar. Yeah. Amin, amin. Allah musta'an. Oke, mau lanjut lagi ya. Yang tadi setelah Tunanetra Indonesia terbentuk, kemudian ada pembinanya yaitu Ustadz Ahmad. Lah ini gimana ini? Dulu ketika awal-awal menggait teman-teman tunanetra, kok bisa ada yang dari Medan, ada yang dari Nusa Tenggara, itu gimana itu? Masya Allah loh itu. Mungkin sebelum Bahkan Malaysia, bahkan Malaysia pun juga ikut gabung ya. Nah itu gimana itu? Awal-awalnya gimana itu? Jadi dari awal itu kita kan awalnya tadi saya sampaikan tuh alumni ya kan, alumni asrama kita dulu, sekolah kita dulu, tapi ternyata tidak menjual sehingga banyak yang keluar. Nah akhirnya karena kita itu gini, selain tergabung di Tunanetra Indonesia Mengaji kan rata-rata mayoritas tunanetra yang tergabung ini pengurusnya itu ikut organisasi lain juga, yaitu organisasi ada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ada Persatuan Tunanetra Indonesia, ada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dan sebagainya ya. Nah, melalui link-link itulah kita sebarluaskan ajakan dakwah ini. Ya namanya organisasi itu kan lintas daerah ya. Nah ada teman-teman kita dari IPMI itu kan dari berbagai negara, dari berbagai pulau, dari berbagai provinsi di Indonesia, itu kita sebarluaskan. Kalau ada kajian kita undang. Nah itu lambat laun bertambah. Nah dari situ. Ya itu yang pertama. Yang kedua, melalui program-program khusus yang kita adakan, seperti halnya program, kita kan ada pelatihan baca tulis Arab Braille, Al-Quran Braille, karena tunanetra ini nulisnya, membacanya pakai huruf Braille. Nah ini kita ada Arab Braille juga, jadi tunanetra juga bisa membaca tulisan Arab, baca Al-Quran. Nah kita adakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Al-Qurannya seperti ini, Al-Qurannya seperti ini ya, ini saya bawa nih, ini Braille. 30. Gede banget ya, ini, nah ini kita ada pelatihannya. Nah, melalui pelatihan itulah. Nah, melalui pelatihan inilah akhirnya mereka terjaring ya untuk tergabung menjadi anggota juga. Dan ternyata setelah kita berkecimpung di dakwah Tunanetra Mengaji ini, banyak tunanetra di luar sana yang sudah ngaji sunnah juga, banyak ternyata Pak Fajar. Nah, itu jadi mereka tertarik, akhirnya bergabung ya seperti halnya sekarang, meskipun sekarang masih jauh dari harapan ya, karena kita masih sedikit lah yang dibandingkan yang lain, kita itu masih sedikit, tapi alhamdulillah kita patut bersyukur. Mungkin Pak Fajar akan menambahkan, monggo. Baik, jadi terkait dengan awal mula kita memperoleh pembinaan dari Ustadz Ahmad, itu berawal dari Pak Doni. Pak Doni ini beliau tinggal di lingkup pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Jamilur Rahman. Nah kebetulan waktu itu kita komunikasi ya, awalnya kita kurang terlalu paham ya tentang Pak Doni, kemudian kita komunikasi dan ternyata kita memiliki persepsi dan pandangan yang sama. Nah kemudian disitulah kita dikenalkan Ustadz Ahmad. Nah Ustadz Ahmad itu alhamdulillah ya, salah satu ustadz yang betul-betul bersedia mau berjuang dan berkorban untuk teman-teman tunanetra agar teman-teman tunanetra ini tidak terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam. Dalam artian apa? Tidak tergoda dengan urusan dunia, mungkin seperti itu.
dan beliau juga luar biasa sekali perjuangannya sampai saat ini mendampingi kita semuanya. Walaupun ada ustadz yang lain, banyak juga Ustadz Fatih Mufari, ada Ustadz Muslim Al-Athari dari Sragen. Ini adalah ustadz-ustadz militan yang Ustadz Marwan ya dari Jamilur Rahman, Ustadz Arifin Ridin juga baru bergabung kepada kita, dan masih banyak ustadz yang lainnya. Dan ini Masya Allah sekali. Kita selaku tunanetra tentunya merasa bersyukur sekali karena ada asatid yang mau mendampingi kita. Karena mohon maaf, banyak mungkin ya di luar sana yang mungkin karena kita adalah minoritas dan yang perhatian dengan teman-teman tunanetra ini sangatlah sedikit. Ya, terutama disabilitas ya. Jadi bagi para asatid mungkin perlu ya belajar tentang dunia disabilitas, khususnya tunanetra, agar bisa merasakan bagaimana kehidupan menjadi seorang tunanetra. Nah, tentunya ya seperti yang disampaikan akhir dan tadi, tidak hanya wilayah Jawa Tengah, Jogja, tapi alhamdulillah santriwati kita itu dari berbagai wilayah, ada yang dari Aceh ya, Sumatera ya secara umum, kemudian Sulawesi, ada yang dari Jakarta, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan, intinya seluruh Indonesia. Bahkan ada santri kita dari Malaysia, dan kemarin kita mengadakan kegiatan belajar intensif itu ada yang dari Brunei Darussalam, gitu Mas Fauzan. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kalau saya ini ya, kesan saya setelah mengikuti komunitas atau pesantren online tunanetra Indonesia mengaji ini ya, setahun pertama itu sudah sangat melekat sekali. Saya ini sebenarnya jarang sekali mengikuti komunitas atau organisasi atau apalah itu perkumpulan, tapi di sini yang sangat terasa itu adalah kekeluargaannya ini. Jadi ikatan emosional itu benar-benar sangat diperhatikan. Kalau menurut antum, apakah ini memang salah satu menjadi prioritas pertama ini? Salah satu prioritas pertama. Karena kan jargon kita kan dakwah hikmah di atas sunnah, ya kan? Kalau kita selami makna hikmah itu kan ya, hikmah itu kan memberikan kedamaian, kebahagiaan bagi semuanya. Ya, maksudnya di sini ya, bukan selain dari pengurus juga kepada tunanetra yang tergabung di kita, ya meskipun itu hanya mustami atau apa, tapi kita usahakan setiap kegiatan yang kita lakukan itu menyejukkan, ya, menyejukkan, berkesan, ya, karena kan sekarang tuh, apalagi sekarang nih ya, di era global ini yang luar biasa ini, apalagi semakin kesini semakin carut marut ya, jadi banyak yang agama itu kan persepsinya macam-macam ya. Nah kalau kita enggak, ya. Dan kita berusaha juga untuk menampilkan wajah sunnah yang sesungguhnya. Apa itu wajah sunnah yang sesungguhnya? Apakah yang keren, yang sangar, yang ekstrim, yang kelihatannya nyentak-nyentak gitu ya, bentak-bentak, apa kalau dakwah. Nah, wajah sunnah yang sesungguhnya ya ini, sejuk, damai, nyaman. Keluarga. Teman-teman tunanetra ini ya, meskipun tidak melihat, tapi orang melihat itu sejuk gitu ya. Nah, terus dia punya kelembutan. Nah, itu. Makanya di situ perkumpulan kita, setiap obrolan kita itu penuh dengan kekeluargaan tentunya ya. Nah, nyaman gitu. Bahkan kita kalau seminggu aja nggak ada pertemuan karena mungkin lebaran kan. Wah, kangen itu. Libur itu kegiatan. Kangen gitu ya. Kangen ini. Iya. Ya, agak lama ya ada pertemuan. Saya kangen ini. Kangen ngobrol gitu ya. Antum-antum sekalian ini. Masya Allah. Dan salah satu tujuannya Mas Fauzan ya, menambahkan ya, salah satu tujuan kita tadi adalah mempererat ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah kita berjamaah di sini adalah mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Salah satunya adalah ya menjalin kekeluargaan, walaupun kita bukan satu darah ya, tapi kita adalah satu ikatan, yaitu sebagai seorang muslim ya, muslim. Dan tentunya sebagai seorang muslim kita harus saling mencintai
mencintai karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi kita betul-betul harus ya mencintai karena tidak ada jaminan satupun manusia yang dijamin selain manusia-manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita juga bisa belajar dari bagaimana sirah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, bagaimana Rasulullah itu menghadapi banyak karakter, termasuk bagaimana sahabatnya yang memiliki karakter keras, bagaimana menghadapi tunanetra. Kan waktu itu ada Abdullah bin Maktum, dan bahkan beliau di dalam Al-Quran dari surat Abasa, bagaimana Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga kita harus belajar bagaimana kita sebagai seorang Muslim harus saling mempererat ukhuwah Islamiyah kita, hindari perpecahan, dan tentunya kembali ke agama yang murni. Ya, kita itu sederhana aja. Belajar agama itu yaitu mengembalikan kepada sesuatu yang pada tempatnya, yaitu agama yang murni, mengamalkan perkara-perkara yang dicontohkan Nabi, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Jadi seperti itu, kita tinggal mengikuti aja, Mas Fauzan. Dan mungkin Oke, sekarang masuk ke, oh ya, silakan. Oh ya, seperti yang disampaikan beberapa kali di pertemuan ini oleh Ustadz Fajar tadi ya, misi kita adalah kita itu sudah buta di dunia, jangan sampai buta di akhirat. Allah SWT berfirman kan itu dalam Quran surat Toha ayat 124 sampai 26 itu ya. Wa man a'rada an dzikri ma'isyatan dzonka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, gitu kan. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka akan dibangkitkan Allah dalam keadaan sempit dan dalam keadaan buta. Nah, bayangkan saja kalau di dunia ini kita sudah buta, kemudian tidak beriman atau berpaling dari peringatan Allah, ya tadi lalai, banyak maksiat dan sebagainya, sudah buta maksiat, jauh dari agama, jauh dari tuntunan yang benar, ya takutnya nanti di akhirat ini juga jadi buta lagi gitu ya. Maka ketika ingat ayat itu, kita itu juga ingat teman-teman, ayolah teman-teman kita sama-sama, ayo, oke lah kita di dunia ini udah gak melek, tapi di akhirat ayo kita sama-sama, jangan sampai kita buta lagi, ayo ngaji, dan kita kembali ke peringatan Allah gitu ya. Nah itu Pak Fazan ya, itu misi, inti misi kita itu di situ ya. Karena persepsi masyarakat secara umum ini kalau orang tunanetra ya, buta itu, wah itu spiritualnya bagus, belum tentu ya. Tergantung dia tumbuh dan besar di lingkungan mana. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, banyak tunanetra yang diopeni, diurus, diasuh oleh lembaga-lembaga yang non-muslim misalnya, yang jauh dari agama misalnya. Mungkin secara kesuksesan duniawi mereka wah, tampil di TV, tampil di YouTube, punya keterampilan luar biasa, menginspirasi banyak orang. Agamanya bagaimana? Nah kan gitu pertanyaannya. Nah itu, jadi jangan sampai, mayoritas masih seperti itu kebanyakan dari teman-teman kita yang tunanetra, yang disabilitas secara umum. Maka misi kita ya, kita sudah diuji oleh Allah di dunia ini, maka di akhirat kita harus mendapatkan kemuliaan, gitulah tentunya. Lanjut ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke ini. Kita masuk ke bagian kegiatannya nih. Saya ini setelah ikut 3 tahun ya, ini hampir setiap hari itu selalu ada nasihat-nasihat di WA saya ini. Nah ini sebenarnya mungkin bisa dijelasin ke pendengar atau pemirsa sekalian ini, Mas Fajar atau Mas Ardi, kegiatan kita rutin selama 1 bulan itu apa saja nih? Masya Allah loh, ini banyak banget. Ya, Akhi Ardiansyah, mangga selaku koordinator pendidikan dan dakwah. Jadi tentunya kita sebuah komunitas ya, itu punya kegiatan ya. Maka kita namakan diri kita itu madrasah online. Kenapa online? Karena kita mayoritas kegiatan kita baru bisa dilaksanakan secara online. Ya maka dari itu kami kan tadi sampaikan punya mimpi, punya lembaga yang benar-benar legal, yang resmi ya. Kita bisa mendirikan bangunan dan juga sumber daya, mengolah sumber daya itu nanti ya. Tapi sementara ini dakwah kita, embrio kita kan melalui online. Nah, tentunya banyak kegiatan. Di antaranya
ada kita membentuk grup WhatsApp, ya, dan grup Telegram, dan juga ada channel Telegram. Dan di sosial media kita juga ada YouTube, Instagram, Facebook. Nah, namanya sama, Tunanetra Indonesia Mengaji. Silahkan di search aja, pasti ada, insya Allah. Ya. Dan kita isi dengan kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan itu diantaranya kajian harian. Dari hari Senin sampai dengan hari Ahad, kita itu ada kajian harian. Yang ngisi siapa? Yang ngisi adalah teman-teman kita tunanetra sendiri yang sudah layak untuk memberikan ilmu. Ya, jangan salah ya, ternyata banyak juga teman-teman kita tunanetra yang jauh lebih lama dari kita mengenal sunnahnya dan sudah tingkatannya ustadz, dan di kampungnya sudah biasa suruh ngisi pengajian, ngisi khutbah Jumat dan sebagainya. Nah, teman-teman kita yang sudah punya kapasitas-kapasitas seperti inilah yang mengampu kajian-kajian harian. Ada juga kita kajian live. Nah, yang spesial kajian live ini, kita hadirkan asatidah kita. Bukan dari kalangan tunanetra, tapi asatidah kita yang kita semuanya. Ya, diantaranya tadi Ustadz Marwan, kita tahu Ustadz Marwan itu dari Jamilur Rahman. Ya, ada Ustadz Ahmad MZ, ya, dari yang beliau pengasuh pesantren Khadijah itu ya, Rumah Quran Khadijah. Rumah itu. belajar Al-Quran Khadijah. Nah itu, ada Ustadz Muslim Al-Astari dari Ibnu Abbas Raken. Siapa yang tidak tahu pondok pesantren Ibnu Abbas? Ada juga Ustadz Mufarik, Fatih Mufarik, itu dari beliau alumni dari Al-Furqon. Ya, Al-Furqon. Ya, tidak usah saya sebutkan lebih rinci, tahulah Al-Furqon ya. Itu pondok pesantren senior lah, ya lama gitu. Terus ada kita kajian-kajian tematik. Ada Ustadz Afifi, Abdul Wadud, Masya Allah, kita tahu semuanya. Ada kajian bersama Ustadz-Ustadz, ya tematik kita kadang pernah kita datangkan Ustadz Khalid Sambudi, ya Ustadz Khibar kita. Pernah juga kita datangkan sering ya bahkan Ustadz Farid Kazim Anuz, hafizallahu ta'ala. Pernah juga kemarin Ramadan kita kedatangan Ustadz Syafiq Reza Basalamah dan Ustadz Abdullah Zain, Masya Allah ya. Dan masih banyak lagi itu kajian live. Ada juga kajian takhusus. Nah, kalau kajian takhusus itu yang mengampu Ustadz Ahmad sendiri. Itu kajian khusus para dai dan calon dai. Ya, penerus estafet dakwah di Tunanetra Indonesia Mengaji itu dibina seminggu 2 kali oleh Ustadz Ahmad dan putra beliau yaitu Ustadz Al-Hasan. Itu pendidikan dai-nya. Nah, itu digembleng terus ngaji kitab, ngaji Quran dan sebagainya secara khusus di kelas takhusus. Ada lagi kelas belajar Al-Quran. Itu ngajari teman-teman kita yang belum bisa baca Quran Braille. Nah, atau yang sudah bisa saya baca ya. Quran. Nah ya, Al-Quran Braille. Atau ada juga yang sudah bisa baca Quran tapi ingin tahsinnya. Nah, kita ajari juga di program belajar Al-Quran. Itu ya. Itu di antara kegiatan-kegiatan kita. Terus sosmed kita juga kita kelola dan sebagainya. Mudah-mudahan ini baru merintis ya. Mudah-mudahan kita semakin baik dan banyak dukungan tentunya, karena kita nggak mungkin ya bisa bergerak sendiri tanpa ada dukungan dari kaum muslimin secara umum ya gitu. Itu Pak Fauzan ya, di antara secara garis besar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mungkin ada tambahan Fadol Pak. Boleh ditambahkan Pak Fauzan? Silakan. Ya, baik. Tentunya di sini kita harus mengetahui dulu pesantren online Tunanetra Indonesia Mengaji ini memang kita konsep, kita desain, dan kita manage seperti pesantren pada umumnya. Jadi ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada divisi-divisi ya. Jadi Akhi Ardiansyah ini termasuk ketua koordinator bidang pendidikan dan dakwah. Ya, di sini meliputi ada 3 program, yaitu program diniyah, ya, meliputi kajian harian dan juga kajian live online melalui Zoom meeting untuk saat ini. Kemudian berikutnya program yang kedua adalah program Madrasah Qur'ani, ya, ini belajar bagi teman-teman atau saudara-saudara yang memiliki anak atau saudara atau tetangga yang tunanetra belum bisa membaca Al-Quran, kita insya Allah akan membantu mengajarkan bagaimana
bisa membaca Al-Quran. Di sini ada program belajar tulis Arab Braille dari pemula, dari dasar. Kemudian yang kedua adalah tahsinul Quran, ya, ada program tahsinul Quran. Kemudian yang ketiga adalah program tahfidzul Quran. Ya, bagi teman-teman yang mau hafalan, insya Allah kita akan bantu untuk belajar, karena alhamdulillah salah satu pengurus kita ada beberapa yang insya Allah sudah hafidh, ya, sudah hafal Quran dan sudah mengambil sanad, ya, insya Allah seperti itu. Kemudian berikutnya ada program dai-dai takhusus atau mencetak dai-dai. Ya, tentunya ada seleksi, ada screening. Jadi tidak serta-merta yang sudah mengenal agama dengan baik langsung masuk, enggak. Jadi kita screening bagaimana kemampuan dari sisi akademiknya, dan tentunya sebagai calon pengajar bagi santri-santriwati kita, tentunya kita ajarkan bagaimana metode mengajar. Kalau memang dibutuhkan untuk menggunakan IT, kita ajarkan karena ada divisi tersendiri nanti. Nah, kemudian ada koordinator bidang yaitu keamanan dan kesantrian. Nah, di sini ada beberapa program kegiatan. Yang pertama adalah podcast, ya, seperti yang kita lakukan saat ini untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kegiatan-kegiatan kita. Kemudian ada juga program konseling. Jadi bagi teman-teman santri-santriwati dan mungkin ada dari kaum muslimin yang punya keluarga ternyata bingung mau mengajarkan anaknya kemana atau saudaranya kemana, tentunya kita insya Allah akan membantu semampu kita, ya, dan bisa melalui konseling, ya, nanti bersama Pak Doni. Dan satu lagi program yang sangat menarik, ya, bagi kaum muslimin, yaitu program Biro Jodoh. Nah, ini program yang baru, ya, jadi dari kita, dan insya Allah nanti tentunya melalui ketentuan atau SOP, standar operasional prosedural, ya, sesuai dengan tentunya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian kita ada program, ada ketua bidang bagian operasional dan dakwah mengenai kebutuhan-kebutuhan kita. Ini bersama Mas Fauzan, yang alhamdulillah untuk saat ini kita bekerja sama dengan Yayasan Peduli Muslim, ya. Jadi bagi kaum muslimin yang ingin membantu kegiatan kita bisa berdonasi di pedulimuslim.com/tunanetra, ya. Jadi bisa melalui itu. Dan berikutnya kita ada bidang humas dan teknologi. Jadi ada program pelatihan-pelatihan seperti operasional Zoom, pelatihan mengoperasikan HP, ya, atau screen reader, atau menggunakan laptop, atau mungkin nanti akan ada pelatihan yang sekiranya bisa membantu untuk berdakwah. Jadi seperti itu, Mas Fauzan, tambahannya. Terakhir sebenarnya ada satu program lagi yang sangat saya tunggu-tunggu nih, dan kayaknya ditunggu oleh teman-teman yang lain juga nih, Mas. Mungkin antum bisa beritahukan kepada teman-teman sekalian ini, yaitu daurah intensif secara offline. Nah, itu jangan sampai lupa, itu penting sekali. Ayo, silakan dong. Pemirsa semuanya, ya, para kaum muslimin, insya Allah nanti di bulan Desember, ya, kita akan mengadakan daurah offline. Jadi walaupun kita basisnya sementara online, kita berharap seperti yang disampaikan Akhi Ardiansyah, kita memiliki lembaga yang resmi, yang legal, dan dikelola di bawah mungkin yayasan, ya, karena kita negara kita menganut harus legal dan formal. Nah, kita ada daurah offline. Tahun lalu kita alhamdulillah sudah mengadakan daurah offline dengan peserta 30. Nah, dan insya Allah nanti di tahun ini
ya karena ini program tahunan. Kita insya Allah Target kita akan 100. ada targetnya 100 peserta, ya. 100 kader yang insya Allah akan mengikuti kegiatan di bulan Desember yang insya Allah akan dilakukan di wilayah Bantul, Yogyakarta, tepatnya di Wirotapan, Banguntapan ya. Wirokerten, Banguntapan, Bantul, dekat Pondok Pesantren Jamilur Rahman. Dan insya Allah nanti biasanya kita lakukan 3 hari ya. Dulu bahkan 4 sampai 5 hari ya. Insya Allah nanti tentunya kegiatan-kegiatan yang bisa menggembleng teman-teman mengenal agama lebih baik lagi, dan tentunya mempererat ukhuwah Islamiyah, dan tentunya bisa menjadikan teman-teman lebih menjadikan pribadi yang lebih kuat dan lebih percaya diri lagi gitu Mas Fauzan. Nah, mungkin Ya. tambahan juga Pak Fauzan ya. Jadi Silakan. pembina kita Ustadz Ahmad MZ itu punya misi juga, karena beliau seorang dai yang cukup kondang juga ya. Jadi suka ngisi di berbagai daerah di Indonesia. Beliau itu juga punya misi dimanapun beliau singgah ketika safari dakwah, beliau itu ingin mengadakan pertemuan offline di daerah tersebut yang ada tunanetranya tentunya ya. Kayak misalnya bulan Juli ini insya Allah kalau jadi, Allah mudahkan, beliau ada kegiatan di Bandung. Nah, beliau berniat untuk mengumpulkan tunanetra yang sudah ngaji di Jawa Barat untuk ada daurah ya sederhana gitu ya, ketemu dengan beliau. Dan beliau punya mimpi juga nantinya ketika beliau ke Medan ya, mengumpulkan tunanetra di sana, memberikan ilmu. Ketika beliau di Pekanbaru mungkin kumpulkan tunanetra di sana dan beliau memberikan ilmu, dan di Aceh dan dimanapun. Itu misi beliau seperti itu, diantaranya offline. Nah, ini sebetulnya ini merupakan cikal bakal ya sebuah lembaga, karena kan kalau kita mendirikan suatu lembaga itu harus benar-benar kuat dulu kan, dasarnya, pondasinya harus kuat dulu. Nah ini beliau salah satu misinya itu. Jadi selain online ini kan semua orang bisa melakukan ya, karena bisa di mana aja. Nah kalau sudah punya lembaga kan berarti harus ada bangunan fisiknya, harus ada SDM yang mengelolanya. Nah itu beliau sekarang sedang merintis, termasuk mengadakan daurah-daurah, termasuk yang setiap tahun dilaksanakan, yaitu setiap bulan Desember atau akhir tahun Masehi ya tentunya, itu di Yogyakarta adakan pertemuan yang semula cuma 10 orang naik jadi 15 orang, kemarin terakhir 30 orang, dan kemarin beliau menyampaikan tahun ini 2026 100 tunanetra. Nah, mudah-mudahan Insya Allah. nah, gitu ya. Amin. Insya Allah itu. Dan tentu saja ya pemirsa sekalian, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini tentu membutuhkan sumber daya yang luar biasa, karena untuk dakwah di kalangan tunanetra itu tidak murah ya. Karena untuk contoh aja lah, contoh kecil, misalkan untuk Iqra aja yang segede ini ya teman-teman, ini Iqra-nya gede banget. Ini harganya hampir 60.000 hanya untuk Iqra. Belum lagi untuk 90.000 Pak. 90.000. Waduh, untuk Iqra doang loh ini. Nah, Setebal 33 lembar. Nah, itu baru Iqra. Itu belum kegiatan-kegiatan yang lain yang misalkan offline lah, katakanlah offline. Itu kan harus Al-Quran Braille itu kalau yang ada terjemahnya itu harganya sekitar 2.500.000-an. Wah, Masya Allah ya. Itu kalau 30 juz berarti 30 jilid. Karena tulisan Braille itu kan gede-gede, tidak bisa diperkecil. Jadi 1 juz itu 1 jilid. Nah kalau 30 juz berarti kan 30 jilid. Belum terjemahnya. Itu berarti bisa setebal ini jamaah. Ya setebal ini sekitar hampir 2 setebal ini visualnya seperti ini. Setebal ini satu juz doang ini. Nah itu 1 juz. Ini 1 juz. Jadi kalau dan percetakan di Indonesia ini nggak banyak. Cuman ada di beberapa daerah aja, diantaranya Yogyakarta, ada di Bandung, Jakarta, itu yang populer ya, yang populer di situ. Nah itu percetakan juga langka di Indonesia, karena memang saya yang berkecimpung mahal ya, pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa, harga printer Braille itu 300 jutaan.
satu Masya per Allah. unitnya itu. Terus juga perawatannya, suku cadangnya itu kan harus impor semuanya dari luar kan. Ini memang mahal gitu ya. Dan Jadi, nggak cuma itu Mas Ardi. luar Dan biasa. untuk kegiatan offline pun kita juga membutuhkan sumber dukungan yang luar biasa. Pasti. Karena tunanetra kan butuh mobilitas yang tinggi dan harus dibantu oleh Ya, para volunteer-volunteer itu ya. teman-teman kita yang Masya Allah. Allah karuniai dengan indera penglihatan yang sehat ya. Kita tunanetra ya mobilitasnya khusus ya. Perlu adanya guide. Tentunya kalau kita kemana-mana itu ongkosnya kan double. Luar biasa itu. Harus ada Nah, pendampingnya kan. Terus Iya. juga transportasi pun kita juga tidak bisa asal transportasi gitu ya. Ada transportasi yang memang akses bagi apalagi kita. yang dari luar daerah ya Mas ya. Dari luar Ada yang daerah dari lebih lagi. Medan. Ya. Wah, luar biasa itu untuk datang ke Jogja itu. Wah, Terus ketika ada tiketnya daurah habis seperti itu, berapa? nah kalau ada daurah seperti itu, pengalaman kita seperti kemarin ya, karena kita adakan di Jogja itu yang 30 peserta tunanetra itu, setelah kita lakukan evaluasi ternyata idealnya kalau 30 peserta semuanya tunanetra itu harus ada juga 30 pendamping. Ya, guide gitu ya untuk melancarkan semua kegiatan tersebut. Ya, tapi alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar, tapi alangkah itu lebih lancar lagi kalau ada pendamping-pendamping yang standby ya idealnya sejumlah dengan pesertanya itu akan sangat ideal untuk dilaksanakan. Itu kan juga perlu sumber daya yang mungkin lebih sukarelawannya gitu ya, akomodasinya dan sebagainya. Ya, mungkin dari kaum muslimin yang ingin mendharma baktikan ya, mungkin menjadi pendamping atau volunteer di wilayah Jogja ya, atau mungkin di lain tempat ingin bersama-sama dengan kita, dipersilahkan ya. Dan perlu diketahui, alhamdulillah kegiatan kita untuk saat ini didanai dan didukung oleh Yayasan Peduli Muslim sebagian. Masya Allah. Dan kita sempat beli Iqra ya untuk kegiatan kita. Kemarin beli berapa Mas Ardiansyah? 30 ya? Kita sudah 30. punya stok 30, dapat hibah 25. Ya, Dan 25. ada juga buku panduan metode Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Naidi mengenai buku pedoman untuk pengajar tajwid. Nah, dan kemarin sudah kita berikan, dan kita juga punya inventaris reglet atau alat tulis untuk tunanetra, dan tentunya dana-dana yang kita peroleh insya Allah kita lakukan untuk operasional dakwah, intinya seperti itu. Bagi kaum muslimin yang ingin beramal jariah ya, tidak harus berupa dana ya, berupa tenaga, keahlian. Kita juga butuh tenaga ahli yang desainer untuk poster, untuk operator gitu ya. Kita juga perlu ahli IT ya. Itu juga perlu. Itu bisa nanti menghubungi kita. Kita cantumkan di layar monitor kita ini ya. Kontak kita dan juga untuk link-link yang bisa dihubungi ya. Atau mungkin ada kaum muslimin yang aduh saya pengen mewakafkan tenaga saya untuk mengabdi kepada dakwah tunanetra. Nah, tapi saya ada di daerah gitu ya. Nah, tinggal menghubungi kita, nanti akan kita hubungkan. Misalnya ada kaum muslimin ini dari Sulawesi atau dari Kalimantan atau dari Sumatera Barat, Sumatera Timur atau dari Papua bahkan. Menghubungi kita, kita akan carikan komunitas kita yang ada di daerah kaum muslimin. Nah, silahkan menghubungi akhi ini untuk membangun koneksi-koneksi kajian di sana. Nah, itu ya. Itu kami sangat berharap karena misi kita juga di selain online ini offline. Jadi perwakilan-perwakilan tunanetra di berbagai daerah di Indonesia ini membuat halakoh-halakoh kajian di daerahnya masing-masing. Ya, itu kan tentunya juga perlu relawan di sana ya, gitu. Nah, kami membutuhkan pemirsa di sini yang menyaksikan tayangan kita. Jika ingin terlibat silahkan menghubungi kami akan salurkan ke sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya, itu ya. Kami sangat baik, Masya Allah, siap. Oke, para pemirsa sekalian, ini saya ingatkan kembali ya. Tadi sempat diingatkan oleh Mas Fajar juga
bahwasanya untuk kaum muslimin sekalian yang ingin mendermakan sebagian hartanya untuk kegiatan dakwah di kalangan tunanetra Indonesia ini bisa melalui website pedulimuslim.com/tunanetra. Nah, di situ bisa melakukan donasi melalui berbagai metode pembayaran, bisa melalui transfer rekening, kemudian QRIS dan lain-lain juga bisa. Ya, demikian kami obrolannya luar biasa dan asik ya. Mungkin kita di podcast selanjutnya ingin mengulik lebih dalam lagi nih sosok-sosok di balik tunanetra Indonesia mengaji ini seperti Mas Fajar, Mas Ardi, kemudian teman-teman yang lain. Nah, ini Pak Fauzan, mungkin kamu semua juga penasaran ini, bagaimana tunanetra menjalani kehidupan sehari-hari. Oh iya. Nanti kamu semua ini penasaran, tunanetra apa ya menikah ya? Tunanetra apa yang punya anak ya? Nah, nanti akan dikali di podcast-podcast selanjutnya tentunya gitu. Iya, tunanetra bisa jadi PNS. Nah, itu bisa kuliah, bisa sekolah, belajarnya gimana? Nah, itu ya. Bisa umroh dengan teman-teman umum. Nah, nanti akan digali di podcast. Iya. Ada yang jadi begitu ya. Masya Allah. Bisa digali. Oke, begitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Mas Fajar Andrianto dan Mas Ardiansyah atas waktunya telah menjadi narasumber dalam podcast pertama kita untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai pesantren online tunanetra Indonesia mengaji. Mungkin ada kata-kata pisahan untuk kaum muslimin sekalian? Ya, ada sedikit nasihat untuk kita semuanya. Kita hidup di dunia ini seperti halnya pengembara dan tentunya kita diikat dalam satu kesatuan yaitu menjadi seorang muslim. Ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, tentunya yang harus kita utamakan adalah kepedulian terhadap sesama. Bagi yang kaya tentunya bisa memperdulikan kepada yang miskin. Bagi yang normal fisiknya tentunya pedulilah kepada yang minoritas yang memiliki hambatan dalam sisi fisik. Dan tentunya bagi yang punya ilmu, tentunya pedulilah dengan orang-orang yang belum memiliki ilmu. Bagi yang punya dari sisi dari sisi yang lain, tentunya berikan segala sesuatu dan pedulilah kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kami dari pesantren online tunanetra Indonesia mengaji berharap agar apa yang kita inginkan, kita cita-citakan semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga apa yang kita lakukan bisa dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Amin. Baik. Dari Mas Ardi mungkin? Ya, mungkin saya lebih berupa motivasi aja untuk kaum muslimin yang mungkin sekarang lagi ada yang depresi atau ada yang mungkin lagi galau dengan kesulitan hidup, mungkin merasa sumpek dalam kehidupan. Saya cuma memberikan nasihat singkat aja, bersyukurlah ya dan qanaah. Ya, penderitaan antum tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang kami alami kalau diukur secara duniawi ya. Tapi kita nggak pernah merasa susah dan nggak pernah merasa galau karena kami merasa kami punya Allah. Ya, kami dibimbing oleh Rasulullah. Ya, kami dibimbing oleh tuntunan agama Islam yang mulia ini. Jadi kita selalu merasa bahagia. Hidup antum mungkin ada yang sekarang lagi galau, lagi susah, lagi sedih, lagi apapun ya. Itu nggak ada apa-apanya. Bayangkan kami hidup di dalam kegelapan, teman-teman semuanya. Teman-teman kalau lampu mati gimana ya? Dan kerayap-kerayap. Ya, itu kehidupan kita sehari-hari. Kita harus belajar mandiri, gimana tidak bergantung dengan orang. Bagaimana kita bisa mengurus diri sendiri, mengurus orang lain. Bahkan kita bisa berkeluarga, punya anak dan sebagainya. Kita bekerja seperti orang pada umumnya. Itu tidak mudah. Itu perlu latihan, perlu perjuangan, perlu motivasi. Maka stop. Ya, yang sekarang lagi galau, lagi sedih, lagi apapun ya, yang mungkin itu sebagai ekspresi wujud kurang bersyukur, maka sekarang mudah-mudahan tercerahkan melalui podcast ini sehingga lebih semangat dalam menghadapi hidup. Dan ternyata apa yang teman-teman alami itu ya itu
kita nggak ada apa-apanya gitu ya teman-teman. Tapi asal teman-teman ini punya iman, punya agama yang kuat, punya belajar ilmu dengan baik, pasti teman-teman tidak akan pernah merasa sedih, merasa susah. Ya, seperti halnya yang kami lakukan. Ngaji intinya teman-teman ya. Kalau kita ngaji, kita berilmu, ya pasti hidup kita akan senantiasa tentram, bahagia, tenang, dan optimis selalu. Mungkin itu dari kami, Pak Fauzan. Ya, demikian jazakumullah khairan saya ucapkan kepada Mas Fajar dan Mas Ardiansyah sebagai narasumber dalam podcast pertama kita. Dan saya ingatkan kembali kepada kaum muslimin bahwasannya insya Allah nanti podcast ini akan berlanjut dengan podcast-podcast selanjutnya. Jadi silakan dipantau di sosial media kita, ada di YouTube, ada di Telegram, dan ada di Instagram juga. Demikian saya Fauzan mohon undur diri mewakili Mas Fajar dan Mas Ardiansyah. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga dakwah di kalangan tunanetra ini semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat kepada teman-teman khususnya disabilitas netra di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi bisa disalurkan melalui pedulimuslim.com/tunanetra.